Dalam salah satu artikel HBR terkait dengan leadership atau kepemimpinan, ditulis bahwa kepala negara wanita banyak dipuji secara luas terkait dengan penanganan COVID-19. Hal ini bisa dilihat dari angka kematian yang lebih rendah di negara yang dipimpin oleh wanita dibandingkan dengan negara yang dipimpin oleh kepala negara pria. Bagaimana dengan posisi pimpinan wanita dalam bisnis? Dua analisis yang dilakukan secara global dengan menggunakan pendekatan 360 degree terhadap para leader atau pemimpin bisnis, yaitu tahun 2012 dan 2020, menunjukkan bahwa pemimpin bisnis wanita juga dilihat oleh para responden lebih efektif dibandingkan dengan pria. Dan gap antara keefektifan dari pemimpin wanita dan pria makin melebar saat pandemi. Wanita dianggap lebih efektif dalam memimpin bisnis dengan perbandingan 53:50 pada tahun 2012 dan 57:52 selama pandemi. Kompetensi apa saja yang sebenarnya menonjol dari pemimpin bisnis wanita dibandingkan dengan pria? Dari 19 kompetensi, hanya satu kompetensi wanita yang lebih kecil ratingnya dibanding dengan pria, yaitu kompetensi teknis. Sedangkan 18 kompetensi lainnya wanita lebih unggul, yaitu di area inisiatif, pembelajaran, menginspirasi dan memotivasi, pengembangan SDM, membangun relasi, integritas dan kejujuran, komunikasi, kolaborasi dan teamwork, menjadi champion dalam perubahan, membuat keputusan, inovasi, problem solving dan analisis isu, fokus terhadap customer dan pihak eksternal, merealisasikan hasil atau outcome, menghargai perbedaan, menentukan goals dan target yang tinggi, mengembangkan perspektif strategis, dan keberanian mengambil resiko. Bagaimana di Indonesia? Bapak Erick Thohir menargetkan pada tahun 2023, 20% direksi BUMN diisi oleh wanita. Lalu bagaimana dengan pemimpin IT? Baik untuk jabatan direksi, CIO, GM, atau manajer? Melihat hasil penelitian bahwa wanita lebih efektif dibandingkan pria dalam memimpin negara dan bisnis, terutama di saat krisis, maka hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang tidak bisa kita kesampingkan dalam memilih pemimpin IT. Walaupun dari sisi angka, aspek teknis menjadi satu-satunya hal yang kalah dibandingkan dengan pria, tapi kita lebih membutuhkan 18 aspek lainnya dalam situasi krisis. Toh seorang pemimpin IT wanita juga akan dibantu tim teknis yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi, Anda masih ragu memilih wanita untuk memimpin IT di perusahaan atau organisasi Anda? Saya sendiri tidak ragu. 2 dari 4 direksi di perusahaan saya adalah wanita. Dan mereka adalah 2 orang profesional yang hebat.